Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Fajriati Gasba akan menyampaikan tugas analisis kasus 4 G kelompok G2. Penugasan mandiri LK4. 9 langkah pengambilan dan pengujian Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok, karena tidak ada orang lain yang melihatnya. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Ibu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan masukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Namun di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Nah, kita akan melihat ada 9 langkah. Apakah keputusan kita ini melalui 9 langkah ini kita akan mengambil keputusan dari kasus 4 tadi, dari kasus Rara dan Tari. Apa saja nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Jawabannya dalam kasus Tari, nilai yang saling bertentangan adalah nilai kejujuran dan keadilan. Tari mengetahui bahwa dompet itu milik Nina. Nilai kejujuran menuntut agar ia melaporkan kebenaran supaya hak Nina dikembalikan. Namun nilai keadilan juga mengharuskan Tari bersikap benar agar tidak ada yang dirugikan. Kedua, nilai loyalitas dan persahabatan. Rara adalah sahabat dekat Tari yang sering menolongnya. Tari merasa terikat oleh rasa loyalitas dan takut kehilangan hubungan baik jika ia melaporkan kejadian tersebut. Nilai bertentangan dalam kasus ini adalah kejujuran dan keadilan versus loyalitas dan persahabatan. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 ini? Pihak yang terlibat adalah pertama Tari sebagai saksi utama yang langsung melihat Rara mengambil dompet. Kemudian Rara sebagai sahabat Tari yang menjadi petugas piket kebersihan sekaligus orang yang mengambil dompet milik Nina. Yang ketiga adalah Nina sebagai pemilik dompet. 4 Bu Sri, guru pustakawan. 5 sekolah, yaitu guru dan siswa lain yang secara tidak langsung terlibat karena kasus ini menyangkut nilai kejujuran, disiplin, dan iklim moral di sekolah. Ada 5 pihak yang terlibat. Selanjutnya kita ke langkah 3. Fakta apa saja yang relevan dan situasi pada kasus 4? Pertama, Rara menemukan dompet di perpustakaan ketika sedang bertugas piket kebersihan. Ini fakta yang pertama. Kedua, Rara memasukkan dompet itu dengan anggapan sebagai rezeki nomplok. Ketiga, Nina adalah pemilik dompet dan sudah kehilangan haknya karena dompet itu berisi uang. Keempat, Bu Sri, guru pustakawan, telah mengumumkan kehilangan dompet di perpustakaan. 5, Tari melihat secara langsung Rara mengambil dompet. Ini fakta yang kelima, Tari melihat langsung Rara mengambil dompet tersebut dan tahu bahwa dompet itu milik Nina. Fakta yang keenam, Rara adalah sahabat dekat Tari yang sering membantu Tari dalam tugas sekolah. 7, Tari menghadapi dilema. Jika melaporkan Rara, ia takut persahabatannya rusak. Jika diam, ia berarti membiarkan tindakan yang tidak jujur.
Jadi fakta relevan adalah ada tindakan mengambil barang bukan miliknya, ada saksi yang melihat langsung, dan ada pemilik yang dirugikan. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Permasalahan etika inti dalam kasus ini adalah apakah Tari harus jujur melaporkan kebenaran bahwa Rara mengambil dompet milik Nina, meskipun itu berisiko merusak persahabatan mereka. Untuk itu kita lakukan uji etika berikut. Uji etika yaitu uji legal. Tujuannya mengetahui bahwa perbuatan Rara mengambil dompet adalah melanggar hukum. Uji regulasi. Tujuannya menyampaikan bahwa perbuatan mengambil barang yang bukan miliknya adalah tidak sesuai dengan kode etik dan kebijakan sekolah. Uji intuisi. Tari pasti akan sangat tersiksa dan sedih jika harus melaporkan perbuatan Rara. Karena Rara adalah sahabat baiknya, pasti akan menjadi malu dan mendapat hukuman. Uji publikasi. Nah, pasti jika Tari melapor, maka masalah ini diketahui oleh semua orang. Uji panutan idola, hal yang paling menyedihkan bahwa ibu guru wali kelas akan sangat malu, serta orang tua Rara juga akan malu dalam hal ini. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Dalam kasus Tari terdapat beberapa paradigma dilema etika benar lawan benar yang bisa diuji, yaitu kebenaran versus loyalitas. Benar, Tari harus mengatakan kebenaran bahwa Rara yang mengambil dompet. Benar pula juga Tari ingin menjaga loyalitasnya kepada sahabatnya agar hubungan persahabatan tidak rusak. Individu versus kelompok. Benar, sangat benar melindungi individu Rara sebagai sahabat dekatnya. Tapi benar pula menegakkan keadilan untuk kepentingan kelompok yang lebih luas, yaitu pemilik dompet, guru, dan iklim moral sekolah. Kemudian yang ketiga, jangka pendek dan jangka panjang. Benar jika diam, hubungan persahabatan tetap terjaga dalam jangka pendek. Benar pula jika melaporkan, meski bukan menyakitkan di awal, jangka panjang akan menumbuhkan budaya jujur, adil, dan bertanggung jawab di sekolah. Paradigma benar lawan benar yang muncul adalah kebenaran versus loyalitas, individu versus kelompok, dan jangka panjang versus jangka pendek. Langkah 6, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Dalam kasus Tari ada 3 prinsip resolusi yang bisa digunakan untuk membantu mengambil keputusan. Pertama, prinsip berbasis aturan. Keputusan didasarkan pada aturan atau norma yang berlaku. Aturan moralnya jelas, mengambil barang orang lain adalah salah, dan kejujuran harus ditegakkan. Dengan prinsip ini, Tari seharusnya melaporkan kebenaran bahwa dompet itu milik Nina dan diambil oleh Rara. Kedua, prinsip yaitu prinsip berbasis hasil. Keputusan didasarkan pada hasil atau akibat jangka panjang yang paling baik bagi banyak orang. Mengungkapkan kebenaran mungkin merusak persahabatan dalam jangka pendek, tetapi akan membawa manfaat besar. Nina mendapatkan kembali haknya, sekolah menegakkan budaya kejujuran, dan Rara bisa belajar dari kesalahannya. Kemudian masih lanjutan langkah 6, prinsip resolusi. Masih dalam kasus Tari tadi ada 3 prinsip itu, ya. Yang ketiga ada prinsip berbasis kepedulian. Keputusan didasarkan pada empati, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jika Tari menempatkan dirinya pada posisi Nina, tentu ia ingin dompetnya kembali. Namun jika Tari menempatkan dirinya pada posisi Rara, ia juga ingin diarahkan ke jalan yang benar, bukan ditutupi kesalahannya. Jadi dalam kasus ini, ketiga prinsip resolusi dapat digunakan secara bersamaan dengan prioritas pada berbasis aturan, yaitu menjunjung kejujuran, berbasis hasil, yaitu membawa manfaat, dan jangka panjang bagi semua pihak. Berbasis kepedulian, yaitu melindungi hak Nina sekaligus menolong Rara agar tidak terjerumus lebih jauh.
Selanjutnya langkah ketujuh, adakah opsi yang lain lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Selain dua pilihan utama melaporkan Rara langsung atau diam saja di persahabatan, Tari bisa mengambil langkah alternatif yang lebih kreatif, adil, dan bijak. Yaitu pertama, menasihati Rara secara pribadi. Tari bisa bicara dengan lembut pada Rara, mengingatkan bahwa mengambil dompet bukanlah perbuatan yang benar, dan mengajak Rara untuk mengembalikannya kepada Nina atau melapor ke Bu Sri. Ini melatih Rara untuk bertanggung jawab tanpa merasa dipermalukan di depan umum. Kedua, mendampingi Rara untuk berbuat jujur. Tari bisa menawarkan diri untuk menemani Rara saat mengembalikan dompet. Dengan cara ini, Rara tetap merasa didukung sebagai sahabat, tetapi nilai kejujuran tetap ditegak. Masih dengan langkah ketujuh, yang ketiga adalah memberi kesempatan Rara memperbaiki kesalahannya. Jika Rara masih ragu, Tari bisa memberinya waktu singkat untuk mengembalikan dompet sendiri sebelum Rara melaporkan ke Ibu Sri. Hal ini adil bagi semua pihak. Nina mendapat haknya kembali, Rara belajar dari kesalahannya, dan Tari tidak sekedar dia membiarkan kecurangan. Yang lebih kreatif, adil, dan bijak adalah Tari sebagai sahabat terdekat mendorong Rara untuk mengembalikan dompet secara sukarela dengan dukungan Tari, sehingga kejujuran ditegakkan, hak Nina kembali, dan persahabatan tetap terjaga. Juga beberapa hal yang bisa dihindari, harga diri Rara juga bisa terjaga. Nah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, langkah ke-8, apa keputusan akhir yang Ibu Bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Pertama, saya akan mengajar Rara berbicara secara pribadi, menasihatinya, dan mendampingi dia untuk mengembalikan dompet tersebut kepada Bu Sri atau langsung pada Bu Nina. Alasannya, pertama, keputusan ini tetap menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, karena hak Nina sebagai pemilik dompet dikembalikan. Kedua, keputusan ini juga menjaga persahabatan dengan Rara, karena dia diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa dipermalukan. Ketiga, dengan cara ini pula Tari berperan sebagai sahabat yang baik, tidak hanya setia tapi juga peduli terhadap moral dan masa depan Rara. Keempat, sekolah akan tetap memiliki iklim yang sehat dengan budaya kejujuran yang ditegakkan. Jadi keputusan akhir adalah mendorong Rara untuk bertanggung jawab dengan jujur, mengembalikan dompet dengan dukungan dan pendampingan dari Tari. Nah, kita berada di langkah ke-9, pelajaran apa yang Ibu Bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini, dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Ibu Bapak di kemudian hari. Pelajaran dapat, pertama, kejujuran tetap harus ditegakkan, meskipun ada risiko hubungan sosial terganggu. Karena kejujuran melindungi hak orang lain dan menjaga integritas diri. Kedua, loyalitas dalam persahabatan tidak berarti menutupi kesalahan, melainkan menolong sahabat agar tidak semakin terjerumus pada perilaku yang salah. Keputusan bijak bisa dicapai dengan mencari jalan tengah, yaitu menegakkan keadilan sekaligus menjaga hubungan baik, serta berani mencari solusi yang mendidik dan adil. Demikianlah teman-teman 9 langkah mengambil keputusan dari kasus Rara tadi, Rara dan Tari. Selanjutnya masih ada satu, mempertimbangkan nilai moral pihak yang terlibat serta dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Saya juga belajar untuk tidak terburu-buru memilih salah satu sisi, tetapi mencari alternatif solusi kreatif yang adil bagi semua pihak. Pelajaran ini akan memperkuat sikap saya untuk selalu menjunjung keadilan, kebenaran, dan kepedulian dalam setiap keputusan, baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kasus ini mengajarkan bahwa pemimpin atau individu yang baik, yang bijak adalah yang mampu menjaga kebenaran tanpa mengorbankan hubungan, serta berani mencari solusi yang mendidik dan adil. Terima kasih.